harus bersuka cita senantiasa. Karena dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah apapun keadaan kita, kita berusaha bersuka cita. Karena itu kita dengan bersuka cita akan menambah kekuatan imun tubuh dalam hidup kita. Haleluya. Bersama Tuhan kita lewati musim demi musim, waktu demi waktu, dan pertolongan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita yakin dan percaya kita mampu, bahkan kita dikuatkan oleh Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menuntun kami, memelihara kami di tengah situasi dan keadaan dunia ini, COVID yang masih menguasai kehidupan dunia ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat kami, sehingga kami dimungkinkan kembali untuk bersekutu, beribadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih, kami mau mengagungkan Tuhan, mendengarkan firman Allah di tengah situasi yang tidak membuat kami begitu leluasa menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh penyakit, oleh tembok, oleh apapun juga. Sebab itu kami mohonkan berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kita bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Ada yang sakit tetapi dipulihkan Tuhan, berarti Tuhan masih memperhatikan, mempedulikan kita semua, sehingga kita dapat bersekutu dan dapat menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini melaksanakan petunjuk Tuhan. Itu yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu Dia memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, memberikan masukan kepada kita sehingga kita dapat melakukannya. Firman Tuhan untuk mendasari ibadah kita atau firman Allah lebih tepat dari Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai 24. Kisah Rasul 18 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ayat 18, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan, kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara sekalian, begitu panjang pembacaan kita yang bermakna tinggi, bernilai besar bagi kita yang percaya, yang mengikut Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kalau tema kita berbicara hari ini tentang memberi petunjuk, ya, melaksanakan petunjuk Tuhan. Artinya saudara sekalian, tatkala kita hubungkan dengan memberikan petunjuk atau ada petunjuk, berarti orang itu memperhatikan, berarti orang itu mempedulikan, berarti orang itu juga berempati dan mengendaki kita yang baik. Saudara sekalian, kalau Tuhan memberikan petunjuk kepada saya dan saudara, berarti Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Berarti Tuhan mengendaki sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berarti bagi kita, dan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, artinya kalau ada petunjuk, siapapun yang memberikan petunjuk kepada kita, artinya tanda peduli, tanda perhatian, tanda kasih sayang
dan niat baik oleh seseorang itu kepada kita. Tetapi tatkala orang itu dia tidak lagi punya perhatian dan memberikan masukan-masukan kepada kita, sebenarnya menjadi satu tanya-tanya bagi saudara dan saya, apakah orang itu masih mempedulikan saya atau tidak? Kalau orang tua tidak lagi memberikan masukan-masukan, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, berarti orang tua sudah pasif, atau mungkin juga dia sudah bosan dan mungkin merasa cukup untuk memberikan masukan-masukan itu. Tetapi bila orang tua, teman, siapapun di antara kita yang masih kan memberikan masukan-masukan, berarti menunjukkan, menjelaskan kepada kita masih ada perhatian, masih ada peduli, masih ada empati, masih ada niat baik untuk kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Paulus di tengah-tengah situasi dan keadaan yang ada tatkala dia melayani, tatkala dia menyampaikan firman Tuhan dan ditugaskan oleh Tuhan, ada beberapa petunjuk oleh Tuhan kepada Paulus sebagai pelayan Tuhan yang diutus Tuhan. Kalau kita membaca ayat 19, di situ melayani dengan rendah hati. Saudara sekalian, Paulus diingatkan, diberikan arahan oleh Tuhan supaya melayani, supaya melaksanakan pelayanan tugas yang dipercayakan, supaya rendah hati. Rendah hati itu dalam pengertian sederhana. Orang itu yang sederhana, meskipun dia dalam arti orang kaya, orang siapapun, pejabat dan sebagainya, orang pintar, tetapi dia katakan melayani dengan rendah hati, dengan sederhana, bukan memperlihatkan kebesaran dan keagungan dan kemampuan kita. Itu yang pertama, saudara sekalian, yang diberikan masukan atau petunjuk Tuhan kepada Paulus, kepada pelayan Tuhan ini, supaya melayani dengan rendah hati dan sederhana. Banyak para pendeta, para pelayan Tuhan dengan bahasa yang tinggi-tinggi yang tidak dimengerti oleh orang. Saya tidak terlalu suka dengan bahasa-bahasa yang tinggi, bukan juga saya tidak mengerti. Saya mengerti orang berkhotbah dengan bahasa apapun juga dalam arti bahasa tinggi, tetapi saya tidak suka memakainya. Karena bagi saya bukan itu yang penting. Yang penting kita mengerti, memahami. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, Yesus menghendaki saudara dan saya, petunjuk kepada Paulus, kepada saya, kita melayani dengan rendah hati, dengan sederhana, yang dapat dipahami, yang dapat diterima oleh, yang dapat dimengerti oleh semua orang. Itu dalam konsep melayani. Yang kedua, saudara sekalian, firman Allah menjelaskan kepada Paulus dan kepada kita semua di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah menunaikan tugas, di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan di tengah-tengah mengikut Tuhan. Firman Allah mengatakan banyak kesulitan, banyak pencobaan, banyak hambatan dan ancaman yang terjadi. Itulah yang dikatakan firman Allah tadi di ayat 19. Banyak kesulitan, banyak pencobaan, banyak hambatan. Saudara sekalian, di tengah situasi di sini, Tuhan sudah menjelaskan, Tuhan sudah memberitahukan kepada Paulus bahwa di tengah-tengah panggilanmu, di tengah-tengah tugas yang kupercayakan kepadamu, ketahuilah bahwa ada hambatan, ada rintangan, ada tekanan, bahkan dikatakan penjara yang menunggu dia. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah perjalanan, di dalam kita mengikut Tuhan itu tidak selalu mulus, tidak selalu kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Ada penolakan, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada kesulitan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, di ayat 20 kita melihat dan memahami di situ. Paulus sudah paham, sudah beritahukan dan dijelaskan oleh Tuhan, ada hambatan, ada rintangan, ada pencobaan yang mengancam dia. Tetapi ayat 20 berkata, dia tidak lalai menunaikan tugasnya. Saudara yang kekasih dalam Yesus, yang ketiga Tuhan katakan dia tidak lalai. Ini suatu petunjuk, suatu arahan, jangan lalai meskipun ada hambatan, meskipun ada kesulitan dalam pelayanan, di dalam kehidupanmu, jangan lalai menunaikan tugas yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya, kepada kita saat ini. Saudara sekalian, jadi yang ketiga, arahan dapat kepada Tuhan supaya kita tidak lalai menunaikan tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali
Dan itulah kehidupan manusia. Tatkala kita mengalami tantangan dan kesulitan, kadangkala kita berpikir, apakah saya maju atau mundur atau menyimpang ke kiri ke kanan. Tetapi firman Allah menyatakan kepada kita, Paulus tidak lalai. Dia terus menunaikan tugas pelayanannya, tugas pekerjaannya. Tidak terhambat, tidak dihambat. Saya waktu yang lalu kami ada janji beberapa teman, janjinya jam 5, saya dengan teman pas datang, pas waktunya, tapi ada satu orang 1 jam. Saya bilang kan wah repot juga kalau begini. Ya, apakah kategori lalai? Mungkin belum, karena dia datang. Tetapi 1 jam kita menunggu. Saudara sekalian, bagi saya tidak terbiasa hal semacam itu. Bagi saya tidak terlalu suka yang semacam itu. Maka saya katakan kepada kita, kalau kita ibadah jam 7, jam 8, jam 8 kita mulai seberapapun yang ada. Karena kita belajar dalam kehidupan ini. Yang berikut saudara sekalian, petunjuk dari Tuhan kepada Paulus ayat ke-21 tetap bersaksi. Ya, di tengah-tengah hambatan situasi yang tidak terlalu menyenangkan, di tengah situasi dan keadaan yang tidak menyegarkan atau membuat kita bersemangat dan semangat, tetapi di sini katakan tetap ya bersaksi, tetap menyaksikan kabar cerita tentang Yesus, tetap menyaksikan. Tadi malam saya bersekutu dengan anak-anak muda. Marilyn Monroe berkata, aku tidak perlu Yesusmu itu. Waktu itu Billy Graham datang kepada dia dan ingin berkata, dia menjawab, tidak perlu Yesusmu itu. Bagi dia tidak perlu. Tidak apa-apa orang tidak perlu. Ada seorang yang berkata, Yesus itu cukuplah hanya isapan apa namanya rokok itu loh, asap rokok itu kesasu. Saya baca sasu apa namanya itu. Saudara sekalian, kita baik atau tidak baik waktunya, kita terus bersaksi, menyatakan, menjelaskan bahwa Yesus ada, Yesus juru selamat di dalam kehidupan manusia ini. Itulah yang dilakukan Paulus. Itulah yang diarahkan Tuhan kepada Paulus. Situasi apapun juga, bagaimanapun keadaanmu, kata firman Tuhan, tetap bersaksi, tetap menampilkan Yesus Tuhan sebagai juru selamat umat manusia. Nah, itu yang menjadi petunjuk keempat. Yang berikutnya saudara sekalian, kalau kita membaca dari ayat 22 sampai 24, orang yang dikuasai Roh Kudus atau istilahnya ditawan oleh Roh tetap melaksanakan tugas sampai selesai. Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu membaca bacaan kita tadi ayat 22 sampai 24, dia menjelaskan, menyatakan orang yang dipimpin Tuhan, orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang dikehendaki Tuhan, diperintahkan Tuhan, maka dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Bukan sing di tengah-tengah perjalanan, bukan sebagian saja, tapi sampai selesai. Sampai selesai. Saudara sekalian, itulah petunjuk Tuhan kepada Paulus dan kepada kita semua. Dalam melaksanakan tugas, di dalam melaksanakan kepercayaan Tuhan, saudara dan saya menyelesaikannya sampai selesai. Jangan ditinggal Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Tatkala Bapak Ibu dapat kepercayaan di tengah-tengah kehidupan ini, apa saja, di mana saja, pekerjaan itu atau pelayanan apapun, kerjakan sampai selesai, meskipun ada tantangan, ada hambatan. Yang berikut saudara sekalian, Tuhan menghendaki, Dia memberikan petunjuk itu jelas, supaya orang mengerti dan paham. Kata lain, Tuhan memberikan petunjuk, ada tujuannya. Kalau kita membaca ayat kita baca tadi, jelas petunjuk Tuhan, yaitu tujuannya supaya orang bertobat dan diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, inilah tujuan yang Tuhan sampaikan pada ending atau goal pada Tuhan untuk kita di tengah-tengah pelayanan, di tengah tugas yang dipercayakan
menghendaki orang bertobat, menghendaki orang diselamatkan oleh Tuhan, menghendaki orang menikmati kehidupan kekekalan. Saudara sekalian, tujuan harus ada. Tujuan harus jelas. Paulus mendapat tugas, mendapatkan petunjuk dan arahan daripada Tuhan. Dan tujuan yang paling utama, orang bertobat, orang diselamatkan oleh Yesus. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita yang pertama, kita bekerja ada tujuannya. Kita hidup ada tujuannya. Kita ada di sini ada tujuannya. Kita ibadah ada tujuannya. Kita melayani ada tujuannya. Kalau saudara dan saya ada di sini sekarang, dalam rangka kita beribadah bersama-sama, tujuan kita ialah memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama mengagungkan Tuhan. Tujuannya yang kita beribadah, kita bersama-sama umat Tuhan, menyembah Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan sebagai saudara, sebagai keluarga di dalam Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau kita melayani tujuannya bagaimana orang mendapatkan, mengalami berkat Tuhan seperti yang kita alami. Kita merindukan, kita menginginkan orang yang kita layani mendapatkan berkat daripada Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sama-sama maju mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, sudah saya singgung tadi, ada kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak membuat kita lemah dan berhenti. Dan jadi kalau kita melihat pelajaran ini, Bapak sekalian, hambatan dan rintangan yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita tidak untuk melemahkan kita, untuk tidak untuk membuat kita berhenti di tengah-tengah memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Dalam rangka kita melayani dan mengagungkan Tuhan. Hambatan bukan untuk melemahkan atau membuat kita berhenti. Meskipun seringkali orang di tengah-tengah hambatan dan rintangan berhenti. Kalau kita berhenti, kalau istilah pelayanan tidak ada istilah berhenti. Maka seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu yang pernah menjadi majelis juga di tengah-tengah pelayanan ini, melayani itu tidak ada istilah pensiun atau berhenti. Selagi kita memungkinkan dan hidup di bumi ini, kita terus-menerus melayani sedapat mungkin dan apa yang dapat kita layani. Tuhan tidak menghambat, tidak menghentikan saudara dan saya melayani. Mudah apalagi, tidak mungkin kita berhentikan itu. Nah, jadi saudara sekalian, kesulitan tidak membuat kita lemah. Ada kesulitan tidak melemahkan kita. Ada kesulitan bukan membuat kita berhenti melayani, menyembah Tuhan dan mengikut Tuhan. Yang ketiga, pelajaran kita saudara sekalian, ada bahaya yang mengancam tetapi tidak ciut, tidak meredupkan semangat kita. Ada hambatan dan rintangan yang terjadi. Ada satu penjara yang dihadapi oleh Paulus, tetapi dia tidak menciutkan nyali-nyalinya, tidak menghentikan semangatnya untuk melayani, mengikut Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah menjadi pelajaran bagi kita. Saudara sekalian, mengarungi kehidupan ini, banyak kesulitan dan banyak tantangan dan hambatan demi hambatan, tetapi tidak menciutkan semangat kita, tidak meredupkan semangat kita memperjuangkan dan melayani Tuhan. Saya sebagai gembala yang merintis dipercaya Tuhan bersama keluarga, kita membangun gereja ini 10 tahun. Izinnya bersama jemaat kita perjuangkan 7 tahun atau 17 tahun baru kita sampai kepada peresmian itu. Kadang-kala banyak tantangan, dan memang banyak tantangan. Tetapi yang saya pelajari dari kita, mayoritas kita tidak ciut. Kita tetap bersemangat di tengah-tengah memperjuangkan itu. Sama halnya sekarang dengan kita membangun pastori kita. Sekarang kita terhenti oleh karena dana kita, oleh situasi dan keadaan yang tidak mendukung. Tapi saudara sekalian, jangan ciut, jangan berhenti, jangan redup semangat kita. Karena bersama Tuhan kita pasti akan terjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Paulus tetap setia di tengah-tengah pelayanannya dan di tengah-tengah kehidupan dia. Kenapa dia tetap setia?
Saya Paulus tetap setia dan kita juga tetap setia karena ada pengharapan ke depan. Pengharapan itu bukan ke belakang, pengharapan itu ke depan, pengharapan itu untuk menuju masa depan. Jadi saudara sekalian, kita setia kepada Tuhan. Paulus setia kepada Tuhan karena kita punya masa depan. Ada pengharapan ke depan yang lebih baik. Ada pengharapan kita untuk masa akan datang kita yang lebih indah lagi. Di bumi ini sulit, di bumi ini susah, tapi kita punya pengharapan ke depan. Kesulitan itu akan berakhir dan kita akan mendapatkan tempat yang abadi, tempat yang riang dan sukacita. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan, kita setia karena kita ada pengharapan untuk masa depan kita. Bukan orang-orang yang seperti yang bunuh diri, bahwa dia tidak ada pengharapan lagi di bumi ini maka dia bunuh diri. Saudara dan saya, umat Tuhan, bukan orang yang tanpa pengharapan. Oleh sebab itu kita tetap semangat, maju terus mengarungi kehidupan ini meskipun sulit. COVID-19 merontokkan banyak para pengusaha-pengusaha dan merontokkan semua rencana dan rencana orang. Saudara sekalian, tetapi setia kepada Tuhan, jangan dirontokkan, dihancurkan oleh COVID yang menguasai dunia ini. Yang berikut saudara sekalian, yang kita melaksanakan tugas sampai akhir sebagaimana saya katakan tadi. Pelajaran kita dari petunjuk ini dan kehendak Allah kepada kita, selesaikan tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tugas selesaikan sampai akhir, sampai kehidupan kita berakhir. Selesaikan. Jangan tidak lupa seperti ada jemaat saya di Jakarta dulu. Oh, demi masa muda dulu saya setia, saya taat. Tetapi masa tua aja tidak. Dia tidak tahu jalan ke gereja. Tahu jalan ke gereja, tetapi tidak bisa ke gereja dengan macam-macam dalih dan sebagainya. Saudara sekalian, tunaikan tugas kita sampai selesai. Kesetiaan kita sampai selesai, sampai akhir kehidupan kita ini. Kapan akhir kehidupan kita tidak tahu. Saya tidak tahu, Bapak Ibu tidak tahu sampai kapan hidup kita di bumi ini. Tetapi pesan firman Allah, jangan berhenti, melainkan tetap melaksanakan tugas kita sebagai umat Tuhan sampai selesai kehidupan kita. Yang terakhir sebagai pelajaran bagi kita, menjadi pedoman dan meninggalkan warisan yang berharga, yaitu kesetiaan, ketaatan, mengerjakan tugas sampai selesai. Paulus dia menyelesaikan ini semua, maka dia mewariskan sesuatu yang bernilai tinggi ke dalam kesetiaannya, dalam ketaatannya, dalam mengerjakan tugasnya. Dia wariskan kepada kita, kepada generasi kita yang akan datang, menjadi pedoman dalam rangka kesetiaan, ketaatan, dan melaksanakan tugas. Itulah warisan yang kita wariskan kepada generasi-generasi berikut. Saudara sekalian, kita masih dalam perjalanan dan doa saya kita semua dapat mewariskan kesetiaan, ketaatan, dan mengerjakan tugas sampai selesai. Itulah warisan yang bernilai tinggi bagi anak cucu kita, generasi-generasi penerus dalam kehidupan ini. Saya tidak percaya, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi semacam ini, anugerah Tuhan, tangan Tuhan akan terus-menerus menuntun saudara dan saya sampai pada garis akhir. Dan tangan Tuhan, dia tidak pernah berhenti untuk mengulurkan pertolongannya dan berkatnya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah. Berkati kami, tolong kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan dalam kehidupan hari ke hari, waktu demi waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya